Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim, para ulama, para habaib yang senantiasa kita nantikan bimbingan, petuah, fatwanya, agar kita semua senantiasa berada di jalan yang lurus, berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah virtual dimanapun berada, mari kita ngaji kembali, ngaji bareng ya. Masih dalam kitab Mukhtarul Hadis halaman 28. Bismillahirrahmanirrahim. Akbarul kabair al-isyraku billah wa qatlun nafsi wa uququl walidain wa qauluz zur. Rawahul Bukhari. Hadis ini menjelaskan tentang besarnya dosa besar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Akbarul kabair, adapun lebih besarnya dosa besar ya. Adapun lebih besarnya beberapa dosa besar itu al-isyraku billah, mensekutukan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua wa qatlun nafsi, dan bunuh diri ya. Bunuh diri termasuk dosa besar. Wa uququl walidain, dan berani durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian wa qauluz zur, dan berbicara bohong. Empat ini termasuk dosa besar yang mudah-mudahan kita semua terhindar darinya. Yang pertama tadi al-isyraku billah, mensekutukan Allah. Ada banyak hal yang terkadang kita tanpa sadar mensekutukan Allah secara sirri. Misalkan kita menengok sawah dan melihat tanamannya hijau-hijau ya, tumbuh subur. Kemudian kita berucap, andaikan tidak saya pupuk, ini tanaman padi tidak mungkin. Jadi ada mensekutukan kepada Allah secara sirri. Seakan-akan kita menyamakan derajat Allah dengan pupuk, padahal hakikatnya yang mensuburkan tanaman adalah Allah. Sehingga kita perlu setiap kali ya, setidaknya 5 kali sebelum kita sholat, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat ulang. Barangkali di antara sholat ke sholat yang lain kita berbuat syirik yang tidak kita sengaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apalagi syirik yang nyata. Yang dimaksud di sini dosa besar tentu saja syirik yang nyata, terang-terangan, misalkan menyembah selain Allah, menyembah makhluknya Allah, menyembah bebatuan, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah matahari, dan lain sebagainya. Atau saking fanatiknya misalkan menyembah keris ya, menyembah kuburan, menyembah yang tidak boleh ya. Berbeda dengan orang ziarah kubur, karena orang ziarah kubur tidak menyembah, dia tetap berdoa kepada Allah, mendoakan ahli kubur yang kita ziarahi. Kemudian yang kedua wa qatlun nafsi ya, bunuh diri. Apapun alasannya, bunuh diri merupakan hal yang sangat tercela. Sehingga seberat apapun beban yang diterimakan kepada kita atau yang menimpa kita,
sebenarnya itu sesuai dengan kemampuan kita, sehingga kita perlu bersabar serta menghadapinya dengan tabah tanpa putus asa, sehingga mengambil jalan pintas, yakni bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi, karena setelah mati itulah justru beban lebih berat, karena kita telah melakukan dosa besar. Naudzubillah, jangan sampai kita melakukan ini. Apapun masalahnya, ada solusinya. Tinggal bagaimana kita menghadapinya dengan sabar, berdoa, dan tentu saja berusaha sebaik mungkin. Misalkan ada banyak kasus karena orang berhutang, hutangnya banyak, atau bahkan karena putus cinta kemudian bunuh diri, ya. Seakan dunia tidak ada lagi artinya ketika putus cinta. Nah, ini untuk kaula muda, ya. Santai saja, karena hal itu biasa saja. Jangan sampai kemudian mengambil jalan pintas bunuh diri, yang itu termasuk dosa besar. Berikutnya, wa'uququl walidain, dan berani kepada kedua orang tua. Ada banyak sekali anak di era modern ini, ya, yang hanya karena meminta sesuatu belum keturutan, karena memang orang tuanya kurang mampu secara finansial, sehingga permintaan kita akan materi belum bisa terpenuhi, menyebabkan seorang menjadi berani, menjadi durhaka kepada orang tuanya. Atau bahkan ada banyak anak yang sukses kemudian melupakan orang tuanya, berani kepada kedua orang tuanya. Jangankan sampai berani yang lainnya, ya, berucap saja ketika kita disuruh, misalkan dimintai tolong oleh kedua orang tua kita, itu sudah termasuk durhaka ataupun berani kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, utamanya kepada yang orang tuanya masih hidup, marilah kita maksimalkan dalam berbakti kepada mereka berdua. Begitu juga apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, jangan lupa setiap habis sholat kita mendoakan mereka, mengirimi hadiah Fatihah, lebih-lebih mengirimkan pahala membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian yang keempat, waqaulu zur, dan berbicara bohong. Yang keempat ini tampaknya banyak sekali dan sering kali kita lakukan, padahal itu termasuk dosa besar, berkata bohong, ya. Karena dengan berkata bohong itu nanti akan banyak alasan-alasan berikutnya yang juga bohong. Makanya kebohongan ini akan terus ditutupi dengan kebohongan lainnya, yang menyebabkan orang tersebut menjadi mudah, bahkan hobi berbohong, sampai kemudian kelak dimasukkan neraka karena kebohongannya. Oleh karena itu, kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berkata jujur, untuk mengatakan apa yang sebenarnya yang kita lakukan, tidak membuat-buat, tidak pencitraan lah bahasanya kalau sekarang, ya. Jadi jangan mengatakan kebohongan. Baik, mudah-mudahan kita semua terhindar dari 4 dosa besar ini. Tidak mensekutukan Allah, tidak sampai bunuh diri, termasuk membunuh orang lain, dan sampai kita berani durhaka kepada kedua orang tua, dan mari kita hindari untuk berbicara bohong. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.